Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang kita rasakan. Hari sidang jemaat Tuhan, persiapan hatinya kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan kita akan belajar bagaimana Tuhan, lewat firman Tuhan, kita diingatkan dan kita diberikan suatu pelajaran yang berharga dan akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi kepada Tuhan, kita katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asap, dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matica, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asap harus memainkan selacap, dan Benaya serta Yahaziel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asap dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di hadapan namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah
perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dia dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan musik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabiku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, siapa yang tidak pernah mendengarkan lagu? Pasti kalau keadaan boring atau suntuk, mungkin dia mendengarkan lagu. Pasti dia mendengarkan lagu. Musik termasuk salah satu media yang tak tergantikan, bisa menjadi bahan refleksi, ya kita rileks begitu dari kepenatan hidup kita. Lebih dari sebatas hiburan musik itu. Dan lagu juga mampu menyampaikan pesan yang syarat makna dan menggerakkan hati para pendengarnya dan memberikan suatu sensasi yang berbeda. Peristiwa di bawahnya tabut Allah ke Yerusalem adalah peristiwa besar yang diiringi dengan banyak nyanyian umat. Setelah Daud sampai ke tempat tujuannya, Daud meminta Asaf dan saudara-saudaranya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan dan menaikkan segala pujian syukur mereka. Asaf adalah orang Lewi dari Bani Gerson yang memiliki talenta dalam bidang seni musik. Tercatat bahwa ia menulis 12 mazmur, yaitu Mazmur 50 dan 73 sampai 83. Sedangkan nyanyian dalam bacaan kita terambil dari Mazmur 96, 105 ayat 1 sampai 15 dan 106 ayat 1 dan ayat 47 sampai 48. Inti dari nyanyian syukur ini adalah pengakuan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta kebaikannya bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa di dunia sejak zaman nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, sampai ke zaman Daud. Penyertaan Tuhan sungguh nyata. Segala bangsa juga bumi, seluruh ciptaan tunduk di hadapannya. Inilah nyanyian yang mereka naikkan kepada Tuhan Allah sebagai rasa syukur mereka, dan mereka memperkatakan bagaimana kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan dan menceritakannya dalam pujian mereka, bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka dan dalam waktu pemindahan daripada tabut itu, bagaimana penyertaan Tuhan kepada mereka. Menyanyi bukanlah sekedar mengalunkan nada dan irama, sidang jemaat Tuhan. Di dalam sebuah nyanyian terdapat cerita pengajaran dan kesaksian untuk didengarkan oleh orang lain. Melalui nyanyian, orang lain yang hidup pada zaman yang berbeda sekalipun bisa memahami dan turut merasakan pengalaman iman bersama Tuhan. Salah satu panggilan orang Kristen adalah untuk bersaksi atau marturia. Maka dari itu marilah kita menceritakan kepada orang lain mengenai perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Ceritakanlah sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak mengapa jika kita tidak punya bakat menyanyi, karena kita bisa bercerita melalui berbagai media lainnya seperti tulisan, lukisan atau tarian, dan cerita lisan, bahkan melalui perkataan dan perbuatan kita di tengah-tengah pergaulan kita. Sidang jemaat Tuhan, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan melalui kehidupan kita, sidang jemaat Tuhan. Baik itu dalam keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, itu kepada lingkungan kita, sekitar kita. Bagaimana pertolongan Tuhan kepada kita, bagaimana anugerah Tuhan yang kita rasakan, bagaimana kesehatan yang Tuhan berikan, bagaimana mujizat yang kita terima dari Tuhan. Kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain lewat kesaksian kita
banyak orang akan terberkati, banyak orang akan diselamatkan sidang jemaat Tuhan. Ya, mari ceritakan kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Kita tidak usah ragu atau malu menceritakannya. Biarlah seluruh hidup kita bisa menjadi nyanyian dan cerita yang menyatakan kebaikan Tuhan dan mengajak orang-orang lain untuk memujinya dalam sukacita dan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Ini yang Tuhan harapkan dari kita sidang jemaat Tuhan. Begitu banyaknya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita ceritakan. Seperti Raja Daud, dia menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya melalui pujian, syair, kecapi, rebana, nafiri, dipergunakan semuanya. Ya, sidang jemaat Tuhan. Zaman sekarang ini pun bisa kita menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Pergunakan media sosial yang ada. Baik itu WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok pun bisa, sidang jemaat Tuhan. Kita pergunakan semuanya. Menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lewat ini, orang lain pun banyak akan terberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu hari ini memberikan kami suatu pelajaran bagaimana kami mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan lewat cerita itu, banyak orang akan mengalami lawatan Tuhan, mengalami sukacita, mengalami keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.